Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW wafat di Madinah dan dimakamkan di rumah Aisyah dan kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Makam Rasulullah SAW dijaga dengan ketat dan ditutup dengan penjagaan dari tentara kerajaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya umat yang ingin mendekat ke makam Rasulullah SAW. Selain itu, juga untuk menghindari adanya kemungkinan upaya mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah mencatat setidaknya ada 5 kali upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW, mulai dari Mesir hingga penguasa di negeri-negeri Eropa yang bersekutu dan berencana mencuri jasad Rasulullah SAW. Namun rencana dan tindakan tersebut selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 aksi pencurian jasad Rasulullah SAW yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Kisah pencurian tersebut ditulis oleh Ilyas Abdul Ghani, yaitu penulis sejarah Masjid Nabawi. Ia menulis jika percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh raja dari Daulah Fatimiyah. Pada mulanya, sang raja memeluk Islam dan kemudian menjadi zalim. Pada saat itu, seorang sindik mengusulkan kepada raja agar mereka mencuri jasad Rasulullah SAW untuk menarik perhatian dunia kepada negerinya, sehingga negerinya menjadi pengganti Madinah dan banyak dikunjungi oleh orang asing. Namun rencana tersebut gagal, dan pada saat malam kejadian perencanaan pencurian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin besar ke Madinah sehingga membuat bumi terguncang dan menjadi penghalang aksi kejahatan tersebut. Yang kedua, masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Yang kedua, upaya tersebut dilakukan lantaran rencana pertamanya gagal. Saat itu, prajuritnya berhasil masuk ke Madinah dan menggali tanah untuk bisa masuk ke makam Rasulullah SAW. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyerukan kata-kata, Nabi kalian akan diambil jasadnya. Mendengar itu, masyarakat setempat pun melakukan penyelidikan dan mendapati orang suruhan Raja Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi sedang menggali tanah, dan mereka pun kemudian dihukum. Yang ketiga, penguasa Eropa. Sejarawan bernama Ali Hafidh dalam bukunya menulis jika pada 1164 Masehi kondisi umat Islam sedang kemah karena sedang masa perang salib, sehingga
para penguasa Eropah bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Pada saat musim haji, diutuslah 2 orang Eropah untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW. Kedua orang utusan tersebut menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Keduanya ditugaskan untuk mengintai dan mencari kesempatan mencuri jasad Rasulullah SAW. Setelah melakukan pengintaian, keduanya menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Keduanya kemudian membuat lubang dari dalam kamar yang dipesan menuju makam Rasulullah SAW. Aksi itu pun kembali digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki, Sultan penguasa Mesir dari Syurian. Sultan tersebut bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ditunjukkan 2 wajah orang Eropa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang Sultan kaget dan terbangun serta melakukan wudhu dan kembali melanjutkan tidurnya. Namun mimpi yang sama datang ketiga kalinya, maka keesokan paginya Sang Sultan bercerita kepada para menterinya. Mereka merasa jika ada yang tidak beres dengan Madinah, maka Sang Sultan berangkat ke Madinah dengan 1000 pasukan dan membawa harta yang dimiliki. Sesampai di Madinah, ia sholat dan berziarah di pusara Rasulullah SAW. Setelah itu, dia meminta penduduk dari peziarah berkumpul. Dia pun membagikan harta yang dimiliki dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang asing yang ada di dalam mimpinya tersebut. Namun, ia tidak bertemu dengan 2 orang asing tersebut. Lalu Sang Sultan bertanya, apakah ada yang belum mendapat hadiah? Maka ada yang menjawab jika tidak ada, kecuali 2 orang asal Andalusia yang sedang khusyuk beribadah di dekat makam Rasulullah SAW. Keduanya pun dicari dan dilakukan interogasi. Pada awalnya, keduanya mengaku sebagai peziarah Muslim, namun wajah mereka terlihat ketakutan dan jawaban berbelit-belit. Singkat cerita, mereka mengaku sebagai tentara salib yang mengaku melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Usaha pencurian dilakukan dengan menggali tanah dan keduanya kemudian dihukum mati. Yang keempat, kelompok perampok. Upaya itu dilakukan saat sekelompok perampok tengah melaksanakan aksinya kepada para jamaah haji. Mereka kemudian nekat untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Mereka secara terang-terangan mengatakan niat mereka para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut. Namun, upaya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kapal yang disiapkan dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang mengikuti para perampok tersebut dan menangkap mereka serta memenjarakan mereka. Yang kelima, 40 orang yang hendak gali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Usaha tersebut dilakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Mereka ingin menggali tanah di tengah malam, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bumi yang terbelah menjadi 2. 40 orang dengan niatan buruk itu pun kemudian terkubur di dalam bumi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 aksi nekat percobaan pencurian jasad Rasulullah SAW. Semoga makam Rasulullah SAW selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.